udah kau jawab. Ada yang lain? Perjalanan hidup ya. Mereka tuh ngajakin gue bolos, cuman gue nggak pernah mau bolos, tetap bolos. Nah, ini gue di situ tuh yang misain, gue taruhan anjir. Akhirnya mereka tuh satu Futsal. buat main-main doang atau buat serius nih Wok? Penyesalannya karena basicnya gue dari jangan kan SMP, SD aja udah pada ngerokok, hubungan gue juga pada perokok semua kan, dari gue doang. Gak usah lingkungan. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ardi, gue mau nanya di perjalanan hidup lu yang paling berkesan apa di? Gue mau nanya perjalanan hidup lu selama pacaran sama Tia nih, apa yang berkesan nih dalam 4 tahun ya? Yang gue tahu 4 tahun ya, tapi nggak tahu sih kurang apa lebihnya. Gitu aja di. Udah kau jawab. Yang paling berkesan ya, yang paling berkesan itu yaitu banyak mengajarkan segala hal yang darinya gue nggak tahu apa-apa jadi tahu segalanya, belajar ngomong yang biasanya ngao-ngao jadi ya sedikit lancar mungkin, dan juga yang tadinya kaku kayak kanebo baru sekarang udah enggak. Sekarang kan ibu basah. Si Kevin udah nggak kaku si Kevin. Itu yang paling berkesan sih, dan juga paling berkesan tuh ketika sedang berduaan, itu lebih berkesan lagi. Ada yang lain? Perjalanan hidup ya. Ardi, gue mau nanya nih ke lu, perjalanan hidup lu pas sekolah yang paling bandel apa sih? Itu SD, SMP atau SMA nih? Kan sekolah gua nggak cuma SD, SMP, SMA. Dari SD sampai SMA lah. Coba lu jelasin satu-satu. Oke. setan pasar full Dimulai dari SD dulu ya. Kenakalan ya. Ya. Kalau SD itu kenakalan itu suka ngerjain temen. Ya biasa kan, kalau orang anak-anak SD itu kalau suka bolos kan kadang labil tuh. Nah dari situ gue kerjain tuh. Mereka tuh ngajakin gue bolos, cuman gue nggak pernah mau bolos. Kenapa? Karena gue kalau bolos nggak mau rame-rame, maunya sendiri. Gak suka ngajak orang. Kalau bolos ya paling mainnya ke rental PS, cari PS baru, betak memori, udah itu aja sih kenakalannya. Itu SD, Itu SD. Kalau SMP masih hal yang sama, cuma juga suka ikut bolos. Tolong di Indomaret. Itu kalau situ puncak nggak situ. Nah, yang ikut bolos juga ya sekali dua kali, palingan tetap bolos sendiri. Bolos tetap sendiri, nggak pernah mau ngajak teman. Kalau diajak teman gue nggak pernah mau, karena lebih enakan sendiri ketimbang rame-rame. SMA. Iya. SMA. Itu SMP. Dulu. Dan juga pernah dikejar-kejar warga gara-gara tuh nyolong sendal di rental PS. Gua ketahuan tuh, begonya gue tuh sendal gue yang jelek gue buang, gue pakai yang bagus. Ketahuan tetap. Sampai dikejar warga, ya untungnya ada tukang es cendol sih nolongin gue, suruh ngumpet ya udah. Sebenarnya yang dosa gue atau tukang cendol ya nggak tahu juga sih. Ya itu. Pokoknya intinya kalau soal bolos, gue lebih suka bolos sendiri ketimbang rame-rame. Kalau SMA itu gue nggak pernah bolos ya, selama SMA dari kelas 1 sampai gue lulus nggak pernah bolos. Paling bolos saya di rumah. Itu namanya bukan bolos ya.
bukan bolos ya. Iya, sakit gitu. Iya, nggak pernah bolos dari awal masuk sampai lulus. Paling yang banyak ngajakin bolos tuh anak-anak Cicos, karena anak Cicos tuh anak gangan gue semua. Banyak tuh anak gangan gue tuh ngajakin bolos, cuman tetap gue nggak mau. Mereka tuh sama gue kerjain. Anak Cicos tau kan, anak Cicos tuh dia tuh nunggunya di jembatan, tau kan jembatan Cicos tuh. Nah, dia nunggu di situ tuh, calling-callingan. Gue naik APB lah, gue ngapain gue bolos. Jadi sampai mereka tuh gedek sendiri dah, nggak mau ngajakin bolos lagi. Tuh SMA. Gue rasa itu sih, dan nggak ada lagi kayak. Ntar dulu, berantem, pernah gue berantem sama kakak kelas. Ada. Sama siapa? Gua nggak tahu. Lu tau kan kalau misalkan anak baru itu bukan SMP, SMA itu kan biasa kolek-kolekan, abang-abangan. Gue paling gedek tuh sama abang-abangan tuh. Diajakin berantem gua sama abang-abangan. Baru anak kelas 1 gue. Gue lawannya anak kelas 2 kalau nggak salah. Kelas 2 ya, kelas 2. Tapi sekarang jadi sahabat gua sih sampai sekarang. Itu berantem itu di bawah tol. Lu tau nggak warga-warga kolong tol tuh nggak ada yang misahin, buat taruhan anjir. Taruhan gua anjir. Taruhan nih siapa yang menang nih, siapa yang menang. Berantem situ tuh tangan kosong ya. Nah dari situ gua ya temenan, jadi temenan. Setelah itu udah nggak ada lagi sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ardi, waktu itu kan lu cerita ya kalau waktu kecil tuh lu pernah ngerampok Carrefour ya? Anjir, masih inget lagi. Berarti kan lu nakal banget tuh kecilnya tuh. Kok lu bisa jadi pendiam sih sekarang? Itu gua aneh sih, gua pengen tahu aja itu. Jadi pertanyaan sebenarnya sih harusnya lupa ya, itu dari cerita itu gua harusnya tuh dia lupa tuh, ternyata jadi pertanyaan kan. Ya awalnya sih iseng-iseng ya, main. Gua kalau Badung kali ini ngajak temen, tapi temen gua tuh yang antusias tuh. Awal itu gua cuma jalan-jalan biasa, jalan-jalan ya kan, kayak anak-anak bocah pada umumnya. Udah gitu gua tertarik tuh. Lu tahu kan kartu Yu-Gi-Oh? Tahu kan? Ada yang tahu nggak kartu Yu-Gi-Oh? Tahu. Nah, itu. Awalnya tuh juga cuma ngambil 4 kartu kalau nggak salah, 4 kartu. Karena kan dipisah-pisah. Apa itu lagi deh? Yang keju. Habis itu lanjut tuh ke satu pak isi 25 kalau nggak salah, itu kan 30. Berhasil tuh gua naik level lah, turun lah gue ke Carrefour tuh. Sama kita ya udah jalan-jalan aja kayak anak bocah pada umumnya, jalan. Lama-lama itu kayak permen enak banget ya. Udah tuh gua ambil aja tuh permen. Dulu tuh nggak, yang namanya CCTV tuh nggak ada dulu tuh nggak ada CCTV, sensor juga sama nggak ada dulu. Ya mungkin kisaran 2000-an lah intinya, tahun 2000-an lah. Tua juga lu lahir. 2000-an. Nah, Ini dia. di situ gua banyak sih yang gua ambil. Sebenarnya sih malu juga, tapi ya udahlah, itu masa lalu lah ya. Banyak permen Caca, tau kan permen Caca tuh? Nah, ada juga tuh, ada permen yang kayak koboi itu. Ya, yang dipencet itu bisa keluar permennya. Terus sama DVD Tintin, tau kan DVD Tintin? Tahu. Yang kalau nggak salah dia promosi baterai alkalin tuh kalau nggak salah. Nah, setelah terus sama ini Ciki paling 3 atau 4 lah. Lu tau kan yang untuk ganti baju, nyoba baju. Nah itu gue masuk di situ tuh, ngumpetnya di situ tuh, di baju. Pas keluar ya udah nggak dapet semua. Bawa pulang ya udah dapet tuh. Pertama tuh, yang kedua juga gue berhasil, yang kedua. Yang ketiga gue nggak beraksi. Nah karena teman-teman gue tuh pada ngeliat tuh, wih banyak juga ya makanan lu. Iya banyak.
akhirnya mereka tuh satu ikut, dua ikut, ya udah jadi seperti itu. Dijawab kenapa lu jadi pendiam? Oh, oke. Kenapa jadi pendiam? Ya karena sebenarnya gue emang diem, tapi kalau udah beraksi ya beda lagi. Nah itu sih diem karena mungkin ada pertanyaan yang nggak ngerti ataupun ada apa ya, obrolan yang nggak gue ngerti, itu gue lebih milih diam ketimbang gue sok tahu. Gue nggak mau kayak gitu, gue harus tahu nih apa topiknya nih. Pokoknya mencerna setiap omongan lah. Kalau gue nggak ngerti ya udah diem aja, kalau ngerti ya gue ngomong. Itu sih doang. Gue mau nanya Ardi, Tanya. selain lo suka futsal, lo suka apa lagi? Selain futsal, olahraga gue basket gue suka, voli gue juga suka, terus Nonton bokep. nonton beb juga lah. Ya gue suka itu, pokoknya semua jenis permainan suka kecuali badminton ya. Kalau badminton kan jarang lari, gue paling suka tuh olahraga yang lari. Basket lari, futsal lari, terus lapangan besar lari, futsal lari, mini soccer juga lari. Apalagi yang lari, voli juga ada larinya. Dikejar anjing lari. Iya, kejar pinjol juga lari. Iya bener. Ya itu, pokoknya gue paling suka tuh intinya olahraga yang basicnya lari. Kalau nggak lari, yang nggak bisa mainnya. Mantap. Udah itu aja sih. Sip. Thank you Ardian. Wok, lu mau nanya sama Lau ke? Wok, gua mau nanya sama Lau nih, geng. Wok, ayo. Udah, kapan lu mau seriusin temen gua nih, Wok? Perkiraan lu kapan? Lu sama temen gue ini buat main-main doang atau buat serius nih, Wok? Udah, gitu aja deh, Wok. Kalau ditanya kapannya, insya Allah tahun depan, insya Allah ya, insya Allah. Soalnya juga kan kita ini bukan pewaris ya, kita ini perintis, pelan-pelan. Insya Allah tahun depan tangan lah, insya Allah. Semoga dilancarkan dan semoga dipermudah jalannya. Dia aja gua mah. Bismillah. Mantap. Assalamualaikum RWB. Iya. Pertanyaan buat SYG, Cile, SYG, coba ceritain dong perjalanan hidupnya yang seru itu dari awal sampai akhir. Yang paling seru. Jalan hidup yang menyenangkan ya. Yang paling Menyenangkan dalam hidup itu bersamamu. Bersamamu aku merasakan. ya, yang paling menyenangkan itu nyolong sendal sih. Soalnya tuh menantang adrenalin, udah gitu kan kejar-kejaran ya, itu menyenangkan. Sama yang kedua, kerja gajian ngasih orang tua, itu yang paling menyenangkan. Dan yang paling utama lagi berduaan sih sama Orang tua lagi. Berdoa sama orang tua. Gaji pokoknya yang paling menyenangkan itu gaji pertama ngasih ke orang tua, itu paling menyenangkan. Di balik dia tersenyum dan gue juga sama senyum juga, karena kan menikmati jerih payah juga. Itu aja sih yang paling senang. Bang Tia nggak ada Bang Tia? Kalau tentang Tia banyak ya. Apa aja tuh? Hal yang menyenangkan bersama Tia. Itu yang paling banyak
menyenangkan dengan dia itu Jangan diceritain di sini. Ya, ceritain, Iya kan? Lu reset ya. Paling serunya diem-dieman pas di motor ya. Iya. Pas di motor diem-dieman itu momen paling seru. Dek, merah mukanya, Dek. Jadi ini. Adalah ya ya itu berduaan paling menyenangkan sih. Menatap matanya, Ya intinya di pegang Gimana tangan, ya? natap bingung juga mata. sih. Tapi ya itu tetaplah berduaan. ini jadi pengen nabok. Tetap udah berduaan. Udah itu aja. Oke. Ardi, gue mau nanya, di dalam hidup lo itu yang paling lo sesali sekali itu apa? Yang paling disesali pada saat sekolah sih. Itu di SMA. Di SMA. Jujur ya, gue nggak pernah bolos. Gue diceritain tuh sama bokin gue. Ternyata enak, ternyata seru juga ya. Dari situ lah penyesalannya. Karena basicnya gue dari SMA itu sekolah pulang, terus nggak pernah nongkrong. Kalau nongkrong pun misalnya pulang cepat itu nongkrong, tapi itu juga cuma sebentar, paling cuma 10 menit langsung pulang sekolah, masuk sekolah. Dan ya misalnya gue SD SMP itu gue suka bolos, tapi kenapa SMA gue gak pernah bolos, bingung juga sih. Karena mungkin dorongan orang tua ya, orang tua juga nyari duitnya susah. Kalau gue SD SMP masih enjoy aja, masa-masa bodoh. Tapi kalau SMA gue udah mulai ngerasa tuh uang itu dia nyari duit, bingung orang tua. Jadi gue nggak mau nyanyain usaha dia, itu aja sih. Ya, tapi tetap nyesel karena nggak bisa badung. Ngerokok gitu juga sama ya? Nah, kalau ngerokok, nah ini perjalanan ngerokok nih. Kenapa gue nggak boleh pamer nggak sih? Boleh. Kenapa gue nggak suka ngerokok? Karena tuh historinya gue lagi SMP itu teman-teman gue udah pada ngerokok. Jangan kan SMP, SD aja udah pada ngerokok tuh. Mungkin di kelas 5, kelas 6 itu udah pada ngerokok tuh. Itu gue nggak merokok. Biasa nongkrong juga sama, mereka pada ngerokok, gue enggak. SMP tuh gue diajarin tuh, lu tau nggak rokok gudang garam merah, ada yang tahu kan? Nah itu tuh teman-teman gue rokoknya itu semua tuh, rokok berat semua. Kalau katanya sih rokok kuli ya. Itu gue ditawarin tuh, ya gue coba lah, ya kan boleh kan nyoba-nyoba. Gue isep tuh, satu isepan, ternyata batuk coy. Gue kan nggak tahu tekniknya ya, mereka kan nggak ngajarin tuh. Gue batuk, gue pusing, tenggorokan kering, pokoknya gitulah, puyeng. Jadi pecah-pecah. Pas dalam. Kayak hamil sih. Nah dari situ gue udah mikir tuh, rokok pak lah, nggak mau lah gue ngerokok lah, udah cukup hari ini, cukup hari itu aja. Sebelumnya gue nggak mau. Kalau ditawarin mah sering, banyak yang nawarin, cuman gue yang tetap nggak mau. Karena lingkungan gue juga pada perokok semua kan, cuma gue doang. Gak usah lingkungan, pasangannya aja ngerokok. Dari situ gue nggak mau tuh yang namanya rokok. Bahkan tuh kalau bahkan juga keluarga gue, dari mak gue, bokap gue, abang gue pada ngerokok. Mereka itu kalau gue lagi nonton TV acara yang gue suka ya itu mereka tuh pada pasang rokok di depan gue. Lu tau kan kalau rokok dalam ruangan nggak ada kipas, nggak ada AC ataupun nggak ada exhaust ya, exhaust kehidupannya juga di dalam rumah ya kan. Ya udah begitu, ngusirnya caranya gitu. Pokoknya intinya gue kenapa nggak ngerokok, karena gue trauma. Mantap. Itu aja ya, thank you. Perjalanan hidup adalah pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Karena dari perjalanan itulah kita dapat belajar agar lebih baik ke depannya dan tidak salah jalan. Sekian dari saya Ardiansyah, biasa dipanggil Bewok. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.